Let's pick a topic. Jadi ada hal yang mengganggu di kepala gua banget gitu. Kenapa maskapai besar pemilik BUMN, sebut aja Garuda Indonesia atau yang biasa disingkat dengan GA, ini tuh sekarang lagi dalam fase yang krisis gitu. Sebenarnya kalau kita mau tarik lebih jauh, Garuda Indonesia itu udah mau pelit pas zamannya Erick Thohir itu di tahun 2019-an. Jadi Erick Thohir itu udah kayak buat kebijakan ini, kenapa Garuda nggak dipelitin aja, karena udah jadi beban negara yang begitu parah gitu, kacau. Kenapa? Karena Garuda Indonesia ini kan flag carrier, atau yang biasa disebut bahasa Indonesia itu flag carrier itu adalah pembawa bendera negara Indonesia gitu, merah putih ya Garuda gitu. Kenapa dipertahankan segitu kuatnya oleh pemerintah? Karena ya itu flag carrier. Erick Thohir udah mau buat kebijakan, ya udah kita cut loose aja nih Garuda, gak usah ada gitu, kita pakailah misalnya Citylink gitu sebagai flag carrier. Tapi kayaknya nggak, ide ini tuh disetujuin sama beberapa orang termasuk gua, akan tetapi nggak disetujuin sama presiden pada saat itu, yaitu Insinyur Joko Widodo. Kenapa Jokowi nggak setuju? Karena ya mungkin itu ya flag carrier ya. Gue juga nggak tahu sih, gue belum banyak riset, tapi sebenarnya mindsetnya udah bener. Jadi Garuda itu mau di-cut, Garuda itu mau dipelitin itu mau dibangkrutin gitu. Tapi yang ada apa? Erick Thohir sekarang malah di-cut sama pemerintah. Lu pernah dengar nama Erick Thohir lagi nggak? Nggak pernah kan? Namanya udah hilang kan? Ya karena sekarang tuh Erick Thohir kayaknya lagi dibungkam sama pemerintah gitu. Yang tadinya Erick Thohir mau nyalon, namanya udah dipampang di baliho, udah jadi orang kepercayaannya pemerintah. Tapi karena isu-isu kayak gitu, akhirnya Erick Thohir namanya sekarang udah nggak ada lagi di berita gitu. Terus lanjutannya gimana? Ya Garuda sekarang posisinya kayak kapal yang mau runtuh tapi nggak runtuh gitu. Karena balik lagi, pemerintah itu masih pengen mempertahankan the mighty flag carrier Garuda Indonesia. Kenapa mau dipertahanin? Gue juga bingung sebenarnya. Banyak maskapai yang lebih bagus daripada Garuda sekarang, kayak Pelita Air, Citylink, Transnusa, banyak. Tapi kenapa Garuda? Yang ada apa? Garuda malah mau bangkrut. Sekarang karyawannya malah dikat-katin. Isu 2019 harusnya sebenarnya udah bisa terjadi dan nggak akan ada pemakaian anggaran dan perekrutan buat Garuda Indonesia gitu dalam kurun waktu 7 tahun itu gitu. Tapi kenapa masih, ya akhirnya bertumpah darah lah, banyak korban gitu, dari segi anggaran, dari segi karyawan, dari segi mental karyawannya. Pokoknya gue highlight banget deh karyawan deh, kacau. Kenapa? Karena menurut gue isu Garuda ini deket banget sama keluarga gue, karena keluarga gue tuh dari Garuda. Kenapa gue mau highlight isu itu banget? Karena empati men. Balik lagi, lu tarik coba 7 tahun yang lalu, 2019 Garuda udah mau pelit. Artinya gak bakal ada beban keuangan dari 7 tahun yang berjalan. Gak mungkin ada case-case kayak karyawan yang lagi training terus di-cut gitu. Gak bakal ada kalau emang pemerintah itu secara logika dan matang mikirnya. Ya emang Garuda itu gak pernah untung dari lama gitu, tapi pendanaan dan pengadaannya tuh ada terus. Paham gak maksud gue? Jadinya sekarang beban anggaran yang harusnya bisa dipakai buat hal lain gitu, misalnya pendidikan, misalnya yang lain lah, sekarang malah jadi
beberapa persen ada di Garuda gitu. Tapi Garudanya apa? Garuda tetap nggak bisa ngolah itu menjadi sebuah komoditi dan jadi sebuah omset. Pencatatan labanya itu selalu negatif. EBITDA, kalau di akuntansi itu EBITDA atau laba rugi dari Garuda itu pokoknya selalu merah, rugi. Yang berakibat apa? Karyawan mental. Kalau gue balik lagi, gue nge-highlight mental karyawan gitu. Termasuk nyokap gue juga kedampak. Yang nyokap gue tuh pernah cerita dulu pas dia masih jadi pramugari, jadi karyawan di Garuda sebelum dia pensiun, karyawan tetap. Nyokap gue itu setiap dia berangkat itu pasti ada hitungan jamnya, berapa jam dia nyampe dari Jakarta ke Amsterdam, misalnya hitunglah 12 jam. 12 jam itu tuh hitungannya ya gaji, upah dia tuh di per jamnya itu. Tapi sekarang karena Garuda lagi kondisi kayak gini, even nyokap gue berangkat dari Jakarta Amsterdam 12 jam, tapi kalau pesawatnya kosong, nggak ada penumpang, itu hitungannya dia nggak dapat gaji, nggak dapat upah. Padahal lu dapat gitu. Logika aja. Berarti kan ada yang nggak baik-baik aja gitu di internal dan keuangannya Garuda. Gue connecting the dots lagi. Gue sempat deket sama pramugari. Gue inget namanya Aulia Rahmani Syarif. Dia itu trainer di Garuda Indonesia dari bulan Desember atau September 2025 lah, sampai deket sama gue itu di bulan Februari 2026. Itu kan hitungannya udah 4 atau 5 bulan ya. Tapi yang gue denger isunya sekarang dia lagi cari kerja. Gue nge-stalk TikToknya, gue nge-stalk Twitternya, dia sekarang lagi gak kerja gitu. Ya itu dampak real. Kenapa? Atau akibat dari ya itu penyalahgunaan kebijakan, kesalahan kebijakan, pengambilan kebijakan. Garuda mau ngadain 50 Boeing katanya, mau mengekspansi bisnisnya, armadanya, transportasinya, tapi akhirnya malah jadi kayak gini. Pengadaannya nggak jalan, karyawannya juga yang tadinya di hire buat armada yang 50 tadi itu akhirnya ya nggak jalan. Yang mereka udah training 5 bulan cut. Dampaknya apa? Psikologis. Kasian. Nyokap gue juga termasuk, itu yang tadi gue ceritain sebelumnya. Mungkin itu dulu 4 menit dulu ya.